Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Maulana, NIM 19107030064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai iklan Samsung dengan teori kapitalisme. Yang pertama, apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah, atau di tempat umum. Mengiklankan adalah memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui iklan. Keberhasilan pemasaran produk pada era new normal sangat ditentukan pada kualitas dan kuantitas iklan. Iklan yang menarik dan unik akan mendapatkan perhatian dari konsumen. Iklan bisa bersifat berita atau pemberitahuan yang berisi bujukan, rayuan, dan dorongan terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Sejatinya, iklan memiliki beberapa jenis sesuai dengan media yang digunakannya, seperti pada media cetak yang berbentuk tulisan dan pada elektronik, biasanya berbentuk lisan atau audiovisual. Dengan berkembangnya teknologi informasi, bentuk iklan semakin menjadi bagus, dari bentuk tulisan menjadi gambar hingga menjadi audiovisual. Apa itu kapitalisme? Dalam pandangan Robert E. Lerner dalam bukunya Western Civilization tahun 1988, kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme merupakan salah satu cara dari berbagai sistem ekonomi yang tidak demokratis. Dalam sebuah ekonomi yang demokratis, setiap anggota masyarakat memiliki kesetaraan dalam menentukan bagaimana sumber daya akan digunakan dan bagaimana cara melakukannya. Tetapi dalam ekonomi kapitalis, di mana segala sumber daya dimiliki secara privat dan semua orang berlomba-lomba berebut kekuasaannya atasnya. Nyaris semua sumber daya berujung pada kekuasaan di tangan segelintir orang saja. Orang-orang itu dapat menentukan bagaimana orang lain harus bekerja dan berapa upah yang layak diterima. Kemudian ada ciri-ciri umum kapitalisme. Ada 4. Yang pertama yaitu kepemilikan perseorangan atau individual ownership. Kemudian yang kedua perekonomian pasar atau market economy. Yang ketiga persaingan atau competition. Dan yang keempat yaitu keuntungan atau profit. Kapitalisme dalam iklan. Kapitalisme dalam iklan ada beberapa poin, ada 8 poin. Yang pertama, iklan menjelma menjadi sebuah ideologi di abad modern. Apa yang kita rasakan sebagai citra baru tidak dapat dipisahkan dari jasa iklan yang membangun selera ekstra. Kemudian yang kedua, iklan membawa kita pada suatu suasana yang dibangun pada momen tertentu dalam ingatan kita lewat bahasa puitis. Pada era modern seperti sekarang, seseorang tidak mungkin berada dalam vakum idea saat melihat barang yang akan dibelinya. Kemudian yang ketiga, iklan memiliki semacam alat sensor, bisa berupa tafsir, dugaan, propaganda liris, atau tuduhan terhadap barang tertentu. Kemudian yang keempat, Williams memperlihatkan bahwa turbulensi kebudayaan yang menjadi corong kepentingan kapitalisme dalam sistem perdagangan barang hanya menggunakan sihir iklan untuk fungsi penandaan nilai komoditas. Ini sebuah ciri bahwa kepentingan produksi budaya kapitalisme hanya untuk sebuah politik konsumsi pasif, tidak eksploratif, apalagi kreatif. Kemudian poin yang kelima, revolusi industri sekaligus hubungannya dengan revolusi komunikasi secara fundamental mengubah sifat dasar iklan. Lahirnya perusahaan dengan produksi skala besar membutuhkan strategi penjualan yang berbeda. Hadirnya media massa cetak yang membutuhkan iklan sebagai sumber pemasukan terbesarnya menjadi cukup penting. Yang keenam, iklan telah menjadi kegilaan yang tidak relevan lagi di abad modern. Sederetan janji-janji yang tidak relevan lagi dengan khasiat dan manfaat barang ditebar. Jadi iklan tidak menyampaikan pesan dari A sampai Z. Pengiklan hanya menyampaikan apa saja yang dibutuhkan dan agar dapat menarik konsumen. Kemudian poin yang ketujuh, masyarakat kita sekarang merupakan masyarakat yang tergantung pada barang. Sistem periklanan menjadi sihir yang terorganisir dengan upaya pengaburan fungsi dan penyodoran ilusi kebebasan memilih barang. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang ke-8, seluruh bujuk rayu cumbuan dan saran yang disajikan telah mengesankan iklan hanya sebagai alat penawaran yang manusiawi dalam mengkomunikasikan kepentingan penawaran,
bukan sebagai instrumen represi kebebasan manusia. Ada 3 hal yang menjadi landasan konsepsi simbolis kapitalisme. Yang pertama, kuasa informasi atau pengetahuan. Masyarakat Indonesia seakan lupa dengan tidak menyadari bahwa proses pengenalan dan pengembangan kapitalisme selama ini lebih banyak diperoleh dari suatu wacana di dalam teks dan literatur. Kemudian yang kedua, media massa. Ia mempunyai peran ganda. Pada satu sisi berperan sebagai pencerdas bangsa dan di sisi lain berperan sebagai pencipta budaya konsumtif lewat iklannya. Yang ketiga, gaya hidup kelas. Derajat kekuasaan atau derajat kekuatan kapitalisme sebetulnya dapat kita minimalisir dalam masyarakat selama tidak ada kelas sosial yang mengumbar hasrat superioritasnya dalam kehidupan sosial. Tetapi dengan adanya kapitalisme, terutama produknya yang serba mahal dan impor, justru direkayasa kelas sosial atas sebagai sarana mempresentasikan posisi dan gengsinya. Masyarakat seolah-olah di kotak-kotak menjadi beberapa bagian, ada golongan minoritas dan golongan mayoritas. Ada golongan kelas atas, menengah, dan bawah. Selama pendikotomian berdasarkan kelas masih terjadi di tengah masyarakat, maka selama ini kapitalisme tetap tumbuh subur di tengah kehidupan sosial masyarakat. Next. Apa itu Samsung? Samsung adalah perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar di dunia dan merupakan ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan dan berkantor pusat di Seocho Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Samsung memulai sejarahnya pada tahun 1938, awalnya sebagai perusahaan trading, mengirimkan ikan kering dan buah-buahan dan didirikan oleh Lee Byung-chul. Pertama kali Samsung mengeluarkan handphone pada dekade 90-an. Samsung Group mengeluarkan mobile phone atau handphone berawal mengikuti perkembangan zaman yang ternyata lumayan menarik pasar dunia. Pertumbuhan Samsung yang mengesankan tersebut disebabkan oleh desain ponsel yang menarik, fitur yang canggih, dan penggunaan sistem Android, serta jaringan distribusi yang luas secara global. Kemudian masuk dalam analisis di dalam iklan Samsung dengan teori kapitalisme. Iklan ini menceritakan seseorang anak yang memiliki cita-cita untuk sukses dengan hal yang disukainya. Anak tersebut merasa terkekang dengan pendidikan yang seperti itu karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan anak tersebut. Kemudian anak tersebut menemukan sekolah yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sekolah tersebut berbasis menggunakan alat serba canggih sebagai sarana belajarnya. Anak tersebut mengembangkan bakatnya yang didukung oleh lingkungan dan yang diinginkannya. Sampai akhirnya anak tersebut dapat meraih cita-citanya sebagai pilot sesuai dengan yang diinginkan sejak kecil. Masuk dalam scan, ada beberapa scan. Yang scan pertama terlihat gambar guru dan siswa yang sedang belajar. Kapitalisme bukan hanya diadopsi oleh negara maju sebagai sistem pembangunan dan model perekonomian. Bahkan sistem pendidikan pun sudah mulai dijalari oleh sistem kapitalisme ini. Bahkan imbas dari sistem kapitalisme ini sendiri sudah merambah ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selama ini sistem kapitalisme yang identik dengan model pembangunannya seperti gedung-gedung bertingkat, gaya berjuis, dan lifestyle atau gaya hidup konsumtif. Bahkan yang paling ironisnya, kini sistem kapitalisme tidak hanya berkembang di perkotaan, bahkan telah merambah ke pelosok tanah air Indonesia. Pada gambar ini terlihat adegan iklan di mana guru dan murid yang sedang melakukan proses belajar mengajar. Ada unsur kapitalisme di dalamnya. Kapitalisme terlihat dari gaya berjuis dan lifestyle. Terlihat anak-anak sudah menggunakan smartphone dalam proses pembelajarannya. Hal ini otomatis mengharuskan dalam sekolahnya membeli smartphone sebagai media belajar di sekolah. Scan tersebut juga masuk dalam simbolis kapitalisme dalam iklan. Tentu tidak semua iklan memiliki orientalis kapitalisme. Artinya iklan yang bermakna kapitalisme di sini adalah iklan yang bersifat merekayasa massa untuk menghegemoni mereka agar mengkonsumsi produk-produk kapitalisme. Dalam konteks ini masyarakat awam yang kesadarannya masih rendah akan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu iklan tersebut. Ketika terbujuk, mereka pun akan tersugesti untuk mengkonsumsi produk Samsung atau yang masuk dalam kapitalisme yang diiklankan tersebut. Masuk pada scan yang kedua. Unsur kapitalisme juga ada dalam dua gambar tersebut. Dalam gambar tersebut terlihat perbedaan cara belajar. Satu menggunakan metode belajar biasa dan satunya dapat digolongkan menggunakan belajar modern dengan berbasis teknologi yang lebih canggih. Otomatis juga biaya pendidikan berbeda.
Dalam pandangan Bourdieu, salah satu agen yang turut memperluas kapitalisme adalah pendidikan. In the other words, Bourdieu tahun 1994. Pendidikan kini bukan hanya berfungsi sebagai institusi yang mendidik para siswa, melainkan juga mereproduksi wacana tentang kekuatan kapitalisme. Terbukti biaya pendidikan belakangan ini semakin dibuat mahal, hanya dengan alasan harga atau keperluan hidup di pasaran makin melonjak tajam. Seakan-akan biaya pendidikan mempunyai keterikatan yang kuat dengan harga bahan pokok. Hal ini juga masuk dalam unsur kapitalisme iklan seperti yang disebutkan oleh Williams. Williams memperlihatkan bahwa turbulensi kebudayaan yang menjadi corong kepentingan kapitalisme dalam sistem perdagangan barang hanya menggunakan sihir iklan untuk fungsi penandaan nilai komoditas. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa kesuksesan meraih cita-cita harus diimbangi dengan pendidikan yang modern dan berbasis alat serba canggih. Otomatis dalam iklan tersebut juga menarik konsumen agar membeli produk Samsung. Kemudian next. Masuk dalam scan yang ketiga terlihat ada beberapa gambar, ada 4 gambar, yaitu kata-kata yang disajikan oleh iklan Samsung. Dalam beberapa screen capture tersebut, produk Samsung memberikan kata-kata yang meyakinkan konsumen untuk memberi produk atau yang diiklankan oleh Samsung. Kata-kata tersebut membangun kepercayaan dan sugesti kepada calon konsumen dengan menggunakan produk Samsung, maka pengguna produk dapat terbantu dan memudahkan dalam meraih cita-cita yang ingin dicapai. Dalam scan tersebut, masuk dalam kapitalisme dalam iklan karena iklan Samsung membawa para calon konsumen kepada suatu suasana yang dibangun pada momen tertentu dalam ingatan lewat bahasa puitis. Di masyarakat kita sekarang merupakan masyarakat yang tergantung pada barang. Sistem iklan Samsung ini menjadi sihir yang terorganisir dengan upaya penggaburan fungsi dan penyodoran ilusi kebebasan memilih barang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.